metode enkripsi, dekripsi, Playfair, zip cipher, terus apalagi namanya Playfair, zip cipher, Hill Chipper, Dash sampai terakhir itu Dash, AAS sampai terakhir ada asimetrik ya, meskipun si asimetrik itu dia menggunakan, dia sudah bilang saya pakai integer gitu ya, dia pakai integer. Jadi semuanya itu diubah dalam bentuk tipe data integer ya. Jadi memang beda penggunaannya. Kalau untuk asimetrik itu biasa digunakan dia untuk apa sih, one type password kayak seperti itu, pertukaran data yang agak cepat dan dia tidak digunakan untuk data-data yang ini. Nanti saya ini kan ya, ada di belakang seperti itu kalau nggak salah di sini. Nah itu dulu. Nah selain kriptografi ini ada steganografi dan watermarking. Nah bedanya kalau di steganografi itu lebih ke gambar, oke? Nah kalau kriptografi itu banyak ke teks. Nah kalau steganografi itu biasanya yang disembunyikan itu gambar. Bisa sih teks, tapi apakah ada data hidingnya ya, atau ada data yang disembunyikan atau data yang di depannya ya, seperti itu. Jadi hari ini kita belajar steganografi dan watermarking. Tujuannya kalian nanti bisa membedakan apa sih itu kriptografi, apa bedanya dengan steganografi, dan apa bedanya dengan watermarking. Karena kasus itu banyak mahasiswa yang tidak ngerti ya, tidak ngerti, akhirnya ambil tugas akhir yang harusnya dia cerita tentang kriptografi, tapi dia menggunakan metode steganografi. Itu kan salah alamat sebenarnya. Ini Pak Rinaldi Munir, beliau sekarang sudah profesor ya, profesor di ITB ya. Jadi ini memang di ITB ininya. Nah, jadi sama sebenarnya steganografi dengan kriptografi itu hampir mirip ya. Jadi ilmu dan seni menyembunyikan pesan, sama Ji. Sama Ji juga kriptografi, ilmu dan seni menyembunyikan pesan. Toh? Nah, bedanya jadi ini pesan rahasia sedemikian sehingga keberadaan pesan tidak terdeteksi oleh indera manusia. Nah, bedanya kalau di steganografi, kalau di kriptografi ada teks yang kita lihat ya. Jadi ada message ya. Jadi kalau di ini, kalau kita cerita kriptografi, kita punya message. Message ini yang biasa dibilang apa? Plain text ya. Saya harap kalian. Terus plain text itu ketemu dengan key, akhirnya dia bisa jadi plain text-nya. Saya campur dengan key, ada sesuatu key yang saya kasih, itu jadinya ciphertext. Oke. Nah, ini bisa dilihat mata kan? Ini kan kalian bisa baca ya. Kalian bisa baca nanti ciphertext-nya yang di decrypt, oke? Ciphertext-nya yang di decrypt jadinya message kembali atau plain text kembali. Nah, ini ada kan yang kalian baca, misalnya ini tadinya hello kan. Nah, jadinya di sini fair, misalnya Ferry, misalnya begitu. Jadi ada yang dibaca. Tadinya hello jadinya Ferry, Ferry diubah lagi jadinya hello. Itu kalau kriptografi. Kalau steganografi tidak begitu, guys. Oke? Nah, steganografi itu apa dia bilang di sini? Dia itu menyembunyikan pesan rahasia sehingga keberadaan pesannya itu tidak terdeteksi oleh indera manusia. Jadi mata itu tidak lihat. Jadi ini ada pesan ya. Tapi kita tidak tahu ini pesan di mana, jadi tidak kelihatan. Jadi dia tidak ada ceritanya ciphertext-nya. Ya, saya tidak tahu bagaimana, tidak ada kika atau apa, yang jelas begitu. Kalau di kriptografi kita punya plain text, kita bisa baca ciphertext-nya, tapi kita tidak mengerti apa ini artinya. Ya, jadi kita baca Ji, oh baca 1 2 3 4 5 6 8 9 10, tapi kita tidak ngerti apa sih itu artinya. Bukan Ji, kode Ji apa. Nah, kalau di sini tidak. Ya, sehingga keberadaan eksistensi pesan tidak terdeteksi oleh indera manusia.
Terus dikatakan ini berasal dari memang ini banyak ilmu dari orang-orang Yunani ya. Jadi tulisan tersembunyi. Jadi kalau makanya beda ki istilahnya. Kalau kriptografi itu secret writing, nah, yang namanya secret itu rahasia. Rahasia tapi ada yang tahu. Ini rahasiaku dengan siapa di? Ini rahasiaku dengan Safira nah yang kau kasih tahu. Ini rahasiaku dengan Sunarti nah Hartina enggak tahu. Tapi itu yang kan ini ya tahu. Nah, kalau di sini ini cover writing. Jadi tulisannya disembunyikan di cover. Di cover itu istilah cover itu kan sampul, ditutupi, penutup. Jadi tulisannya itu ada tapi tersembunyi. Tidak ada pengubahan di sini. Tetap G hello tapi itu tersembunyi. Ya, tidak diubah menjadi teks lain. Itu dulu yang kalian mindsetnya dulu itu kasih bagus antara bedanya kriptografi dengan stenografi. Kalau kripto pesannya diubah dulu. Pesannya diubah dulu menjadi karakter lain, habis itu dikirim. Jadi semua orang lihat, tapi orang lain itu tidak mengerti artinya selama dia tidak punya kunci. Kalau dia punya kunci, mereka kriptoanalisis selesai. Mereka tahu artinya. Tapi kalau di kripto, di steganografi itu kita punya pesan, ya pesannya tidak diubah, cuman disembunyikan aja supaya orang lain itu tidak bisa baca. Oke, nah begini. Jadi dia tidak punya key, tidak punya apa. Nah, steganografi membutuhkan dua properti, wadah penampung dan data rahasia yang akan disembunyikan. Jadi memang dia punya, kita mau sembunyikan di mana ini si namanya juga istilah cover. Cover itu ada sesuatu yang disampuli kan. Jadi ada dua. Dia butuh wadah penampung untuk data tersebut, terus data rahasianya yang akan disembunyikan. Nah, kalau kita cerita steganografi digital, menggunakan media digital sebagai wadah penampung. Misalnya citra itu gambar ya. Kalian sudah belajar pengolahan citra, saya harap sudah belajar pengolahan citra. Ada suara, jadi itu bisa dijadikan media wadah penampung. Wadah penampung itu apa? Itu yang dibilang cover-nya. Itu yang dibilang data depannya. Jadi di depan, jadi kayak kalian misalnya siapa yang paling besar badannya ya, siapa yang paling besar badannya, misalnya Pak Huzen kan lebih tinggi dari saya tuh ya, Pak Huzen lebih tinggi dari saya. Nah, saya bisa bersembunyi di belakangnya Pak Huzen. Jadi Pak Huzen itu wadah penampungnya ya, misalnya saya pesan rahasianya yang disembunyikan seperti itu. Nah, steganografi digital citra kita bisa jadi citra, jadi bisa saja ada gambar tapi di belakangnya ada sesuatu data yang ini. Terus bisa suara, ya, ada citra, ada suara, ada teks, ada video. Ya. Data rahasia yang disembunyikan juga dapat berupa citra, suara, teks atau video. Jadi bisa teks, ya. Bisa teks. Nah, ini yang biasa anak-anak enggak ngerti. Kalau harusnya mereka menggunakan metode kriptografi untuk kriptografi, jangan metode kriptografi digunakan ke steganografi. Ini yang agak ini, makanya di awal-awal ini saya tidak kasih ke mahasiswa di pelajaran awal ya, di waktu saya kali pertama di tahun 2000, khusus untuk angkatan 2014 itu saya tidak mengajarkan steganografi 14, 15. Nah, pada saat sudah mulai banyak yang salah di steganografinya, saya mulai masuk di 2016. Saya masuk 2016, 17 sampai sekarang ini. Belum iya, ya di angkatan 2016 kayaknya ya. Angkatan 16, 17 itu saya sudah ajarin ini steganografi ini. Oke? Nah, dia bilang J, ya. Steganografi bisa dibilang kelanjutan kriptografi. Ya, jika pada kriptografi data yang telah disandikan tetap tersedia, maka steganografi itu disembunyikan. Ya, cuman di sini tidak ada perubahan. Ya, oke. Nah, ini kalian baca saja ya. Baca saja, ini cuman rahasia aja. Nah, jadi di sini ya, ini bisa aja nih ya, citra lada yang akan digunakan. Nah, ini ya, jadi ini citra citra apa sih nih ya, sebenarnya di belakangnya ini ada data ya, jadi ini bisa wadah penampungnya, ini yang bisa dibilang wadah penampung
citra ya, citra papers ya, papers itu. Nah, di sini atau apa sih namanya, buah apa? Lupa saya ya, biasa nggak mau dimakan sama sinchan begitu ya. Nah ini paprika ya, paprika. Nah ini paprika dengan lombok hijau dan besar-besar. Ini sebenarnya ada data di belakangnya. Oke. Nah ini datanya. Jadi di belakangnya ini papers. Jadi ini kan kalian baca. Sebagai contoh ilustrasi, di bawah ini adalah citra lada yang akan digunakan untuk menyebutkan semua dokumen Word. Jadi bisa wadah penampungnya wadah penampungnya itu citra.bmp ya, bitmap, tapi di belakangnya itu ada .dokumen ya, seperti itu, kayak gini. Jadi seperti itu dia. Nah, hasil sembunyiannya seperti ini. Saya sebenarnya enggak terlalu ini aja. Jadi kalau misalnya mau tertarik sama ini, yang main-main di steganografi tuh Pak Huzen ya, sama steganografi dan watermarking itu Ibu siapa tuh 2018 cari judul, atau 2019 lagi ini steganografi itu Bu Fitri juga ya. Nah, khusus untuk ini karena waktu kita mungkin terbatas ya, atau itu yang kita bahas di sini, steganografi yang dibahas ini adalah penyembunyian data di dalam citra digital. Jadi kita tidak cerita suara, kita tidak ceritakan tadi bisa banyak ya, wadah penampungnya itu bisa suara, bisa teks, bisa video. Tapi di sini dikhususkan untuk citra digital saja, yang kayak gambar citra lada tadi di atas ya. Ini dia bilang. Nah, penyembunyian data rahasia ke dalam citra digital akan mengubah kualitas citra tersebut ya. Jadi pastilah berubah. Kita saja mengkompres citra, misalnya ada video, ada gambar kita misalnya itu tadinya 1 mega, tapi kita itu gambar 1 mega satu gambar, kita punya 10 kan, 10 gambar, jangan sampai jadi 10 mega. Nah, kita kompres saja itu sebenarnya kita apa-apakan sudah mengubah kualitas citra tersebut. Jadi pada saat kita melakukan penyembunyian data, ini hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ini bisa menjadi satu tugas akhir juga ya. Jadi misalnya kalau main-main di steganografi, metode apa? Nah, untuk mengetahui kualitas dari ini adalah fidelity. Ya kalau kayak di apa kemarin di DES ya. Di DES itu kan kemarin begini. Untuk mengetahui dia bagus atau tidak toh, kan ini satu panjang kuncinya toh. Nih, semakin panjang kuncinya atau key-nya itu semakin bagus. Kan begitu ya. Terus semakin banyak putarannya. Kemarin itu yang saya perlihatkan cuma 16 putaran di DES-nya. Kalau dia sampai 32, sampai 64 atau sampai 128 itu semakin bagus. Semakin susah di crack ya, dua itu. Kalau blok S-nya jangan nih, saya tidak terlalu ini ya. Yang dua ini. Jadi kalau di kriptografi itu semakin panjang kuncinya semakin bagus, semakin banyak putarannya semakin bagus. Tapi kalau di steganografi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Pertama itu fidelity. Ya, fidelity itu apa, Bu? Itu mutu citra penampung tidak jauh berbeda. Jadi jangan terlalu berbeda. Misalnya tadi sebelum kita kasihkan data rahasia, sebelum kita tumpangkan data rahasia, itu kualitas citranya berapa. Jangan sampai setelah ya ini. Jadi fidelity itu setelah kita ini justru berubah ya. Citra hasil steganografi masih terlihat dengan baik, pengamat tidak mengetahui kalau di dalam citra tersebut terdapat data rahasia ya. Kayak ini kan tadi nih. Nih, ini kan hampir sama Ji. Ini dengan ini yang sebelum. Oke. Nah, ini yang sebelum, kan Indra tidak melihat toh, ini sebelum. Ini ternyata sesudah. Ya, ini yang sesudah. Ini sudah diisi dengan data teks. Itu yang pertama. Yang kedua itu robustness ya. Robust atau ketahanan. Data yang disembunyikan harus tahan terhadap manipulasi yang dilakukan pada citra penampung seperti pengubahan kontras, penajaman, pemapatan, rotasi, pembesaran gambar,
cropping, enkripsi, dan sebagainya. Bila pada citra dilakukan operasi pengolahan citra, maka data yang disembunyikan tidak rusak. Makanya mata kuliah keamanan ini memang harusnya, ini siapa yang ambil di semester 6 di bersamaan, kayaknya kalian ngambil ini mata kuliah pengolahan citra. Sepertinya, ya. Oke, jadi itu harus robust. Jadi kalau kita apa-apakan gambarnya, misalnya kita crop, ya, atau kita perbesar, atau kita potong, itu tidak mengubah sebenarnya, tidak mengubah dari data yang kita sembunyikan. Terus yang terakhir, yang terakhir recovery, ya. Recovery itu apa? Data yang disembunyikan harus dapat diungkapkan kembali, maksudnya harus bisa didecrypt kembali, gitu, ya. Jadi recovery itu data yang disembunyikan harus dapat diungkap kembali. Recovery karena tujuan siganografi adalah data hiding. Ya, jadi sewaktu-waktu data rahasia di dalam citra harus dapat diambil kembali dan digunakan lebih lanjut. Seperti itu. Nah ini metodenya seperti apa? Kalau kemarin kita belajar kriptografi, metodenya itu apa? Bisa pakai misalnya substitusi, itu kan metode, ya, tekniknya kan begitu. Jadi tekniknya kriptografi itu substitusi. Apa itu substitusi? Mengganti data yang lain, ya, mengganti karakter yang lain. Karakter A diganti dengan karakter A. Atau bisa transposisi. Oke, bisa transposisi. Atau bisa rotasi, ya. Rotasi yang tadinya bitnya ini ke sini, atau kita pakai metode XOR. Nah, di DES itu digabung ke semua. Di data enkripsi standar itu di inisial permutasi, diubah dulu posisinya. Yang tadinya kata A, B, C, D berubah jadi DCBA. Habis itu diganti. Diganti ki, disubstitusi ki. Habis itu diapakan selama 16 kali. Nah, itu. Nah, kalau untuk di sini, untuk di stenografi, nah ini ada beberapa teknik penyembunyian data. Penyembunyian data dilakukan dengan mengganti bit-bit data di dalam segmen citra dengan bit-bit data rahasia. Metode yang paling sederhana adalah metode modifikasi LSB atau least significant bit modification. Nah, begini. Saya tanya dulu. Siapa yang sudah ambil pengolahan citra? Ada yang sudah ambil pengolahan citra? Siapa sini? 2020. Banyak sekali nih mahasiswa atas. Safira Nurul. Ada Safira? Tidak ada Safira. Nur Fadila. Ada Nur Fadila? Tidak ada juga. Hartina. Hadir Bu Nur Fadila. Ya. Nur Fadila sudah ambil pengolahan citra? Belum, Bu. Belum. Siapa yang sudah ambil pengolahan citra? Ada yang sudah ambil pengolahan citra? Belum, Bu. Oh, belum. Jadi setengah mati memang kalau kalian belajar ini stenografi. Perasaan pengolahan citra itu mata kuliah semester 6. Kenapa kalian tidak ambil, Dik? Pengolahan citra itu. Ya, harusnya itu diambil di semester 6. Nah, ya. Harusnya itu bersamaan, kayaknya diambil di sini pengolahan citra dengan mata kuliah keamanan. Harusnya bersamaan diambil supaya nyambung ki. Nah, yang angkatan 2020 itu jangan dulu suka belanja-belanja ke atas, ya. Kalau tidak sesuai dengan anuta kayak tadi, ya. Saya itu di kelas B3. Maaf Bu, saya lagi praktikum. Saya bilang, ini gara-gara kamu belanja ke atas, ya. Belanja tidak sesuai dengan apa di. Iya, saya tahu Ji, ada beberapa PA yang menyuruh kalian belanja ke atas, tapi itu beberapa mata kuliah itu sudah didesain ada mata kuliah prasyarat, ya, ada mata kuliah prasyarat. Jadi misalnya kayak
mata kuliah keamanan itu memang dia tidak mesti, tapi ada beberapa istilah-istilah yang kita ambil, misalnya dari sistem operasi. Kita ada beberapa yang kayak keamanan sistem operasi kita ambil dari situ. Ini cerita stenografi, ada di situ pengurangan citra sedikit, ya. Terus kalau kita nyempil-nyempil lagi, misalnya di keamanan sistem komputer yang sudah mulai masuk jaringan, ya memang ada mata kuliah keamanan jaringan, tapi at least kita punya ceritanya jaringan komputer. Ya, jadi kenapa itu disusun memang mata kuliah semester ini, mata kuliah semester itu untuk itu, karena memang ada prasyaratnya, tidak asal-asal kita cuma mau ambil aja, cuma ini, oh IPK aku Bu lebih dari 3,5, saya belanja ke atas sih, belanja ke atas nanti sebentar esensi ilmunya enggak dapat, ya, enggak ngerti gitu, padahal kurikulum itu sudah dibikin sedemikian rupa seperti itu. Oke, udah kalian mengawang-awang aja kalau sudah seperti itu sini. Nah, jadi kalau kita cerita citra itu ada namanya derajat keabuan ya 01, 0, nanti itu 0 sampai 255. Nah, ini yang akan diubah itu menjadi bit-bit. Ya, jadi dia bilang begini, penyemudian data dilakukan dengan mengganti bit-bit data di dalam segmen citra dengan bit-bit data rahasia. Metode yang paling sederhana adalah metode LSB, Least Significant Bit Modification. Jadi kalau kalian masih ingat ilmu sistem digitalnya, itu ada LSB. LSB itu data yang paling terakhir ya. Jadi LSB. Jadi ada MSB, ada LSB. Pada susunan bit dalam sebuah byte, ada 1 byte, ada 8 bit. Ada bit yang paling berarti. MOS itu yang paling depan, Most Significant Bit atau MSB. Dan bit yang paling kurang berarti itu adalah Least Significant Bit atau LSB. Jadi kayak gini. Nah, ini MSB. Ini MSB, ini LSB. Jadi ini tidak berarti. Kenapa tidak berarti? Karena kan kemungkinannya dia 0 dengan 1 toh. Jadi tidak berarti begitu. Ya kalau tidak 0 ya 1 gitu. Karena bit terakhir ini kan kalau kalian belajar itu nih. Semoga tidak lupa, saya tidak tahu siapa dosen sistem digitalnya, saya juga mengajar sistem digital. Ini kan begini. 2 pangkat 7 kan. Nah, ini 2 pangkat 6 misalnya ya. Kan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu apa? 1. Ya, 2 pangkat 0 itu 1. Jadi 1 di nilainya gitu. Nilainya 1. 2 kemungkinan, kalau bukan 0, 1. Kan gitu aja. Ya. Kalau bukan 0, 1. Ini 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 itu kemungkinannya 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi banyak. Jadi makanya ini yang berarti nih. Ini paling bahaya kalau berubah karena 2 pangkat 7 kan nilainya banyak ya. Bit yang cocok untuk diganti adalah LSB sebab perubahan tersebut hanya mengubah nilai byte menilai byte 1 lebih tinggi atau 1 lebih rendah dari nilai sebelumnya. Misalkan, toh jadi kan dia mengubah gitu. Kalau dia misalnya berubah 1 dengan 0 kan kemungkinannya ditambah 1G atau kemungkinannya tidak ditambah apa-apa kan begitu. Yang masalah ini kalau ini yang berubah ya. Karena beda Ki. Jadi ini 0, jadi ini sebenarnya nilainya 1. Oke, ini nilainya 2. Ini nilainya 4. Oke, ini nilainya 8. Ini nilainya 16. 32, 64, 128. Nah, kalau ini yang berubah bahaya. Ya, karena kita tambah nilainya 128 dan seterusnya seperti itu. Makanya kenapa ini yang diubah? Karena dia bilang tadi cocok diganti karena hanya mengubah nilai byte 1 lebih tinggi atau 1 lebih rendah. Kenapa Bu? Karena ini nilainya 1G. Kalau saya ubah jadi 1 ditambah 1 aja. Kalau saya ubah jadi 0 ya udah jangan ditambah apa-apa. Gitu kan? Itu logikanya. Kenapa harus LSB? Kenapa bukan MSB? Jadi semua itu ada alasannya. Kenapa begini Bu? Jadi kalian itu harus suka berpikir kreatif. Bukan kreatif, kritis. Ya, kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu namanya orang itu kuliah karena disuruh berkritik thinking, ya, mengkritiki sesuatu. Jangan mengkritiki pemerintah, jangan nih. Kritiki ini dulu dosenmu. Kalau mengajar tidak sesuai dengan aturan atau mengajar tidak sesuai dengan ilmu yang kalian baca di YouTube, oke, itu yang kalian kritisi. Nah, dia bilang begini.
Jadi misalkan byte tersebut menyatakan warna merah, maka perubahan 1 bit LSB tidak mengubah warna merah tersebut secara berarti. Lagi pula mata manusia tidak dapat membedakan perubahan yang kecil. Ya, jadi gini. Misalkan segmen data citra. Jadi dia biasanya ya itu dibagi 8 byte. Ini sering saya bilang satu word itu sama dengan 1 byte atau 8 bit. Nah, ini segmen data citra. Jadi ini dibilang satu kelompok. Ini satu segmen ya, satu segmen ini satu ya. 2, oke, 3, 4. Nah, terus dia ambil segmen data citra setelah ya 011 disembunyikan. Ya, jadi yang disembunyikan itu yang ini 011. Nah, ini dimasukkan ke sini ya. Yang satu dimasukkan ke sini, yang satu dimasukkan ke sini, yang satu dimasukkan ke sini tetap. Nah, jadi begitu. Jadi ini data citra yang kita mau sembunyikan. Disembunyikan terhadap ini wadah penampungnya nih. Oke? Nah, jadi ini dibilang metode LSB. Kenapa pakai metode LSB tadi? Karena dia bilang paling enak perubahannya itu kan ditambah 1 atau memang tidak ditambah sama sekali. Nah, ini segmen data citra yang akan disembunyikan. Nah, yang di sininya tidak berubah, Jina. 0 sampai dari 2 berpangkat 1, dari bit kedua sampai bit depan ini tidak berubah sama sekali. Dari bit 2 sampai bit 8 tidak berubah. Yang berubah itu yang di belakang sini. 0, 1, 1, 1. Gitu. Oke. Untuk memperkuat teknik penyembunyian data, bit-bit data rahasia tidak digunakan mengganti byte-byte yang berurutan, namun dipilih susunan byte secara acak. Misalnya jika terdapat 50 byte dan 6 bit data yang akan disembunyikan, maka byte yang diganti bit LSB-nya dipilih secara acak. Misalkan byte nomor 36, 5, 21, 10, 18 dan 49. Jadi tergantung sebenarnya, ya. Jadi tergantung ya. Di sini misalnya kalau ada 50 byte ya, 50 byte itu artinya 50 kali 8 ya. 50 kali 50 iya 50 byte. Jadi ada sekitaran 50 kali 8 400 bit. Nah, tapi 6 bit data yang mau disembunyikan. Nah, bisa dipilih acak ya. Misalkan byte nomor 36 ya, jadi yang 36 bukan bit ya, bukan bit 36. Jadi ada paling belakang ini yang diubah 1 2 3 4 5 6. Jadi paling LSB-nya yang diubah 36 5 21 10 18 dan 49. Tapi bit terakhirnya, nah ini masih ada ini bitnya nih. Oke, seperti itu. Nah, ada dibilang pseudo ya. Bilangan acak dapat dibangkitkan dengan program pseudo random number generator PRNG. PRNG menggunakan kunci rahasia untuk membangkitkan posisi pixel yang akan digunakan untuk menyembunyikan bit-bit. Nah, jadi ini ya diacak supaya acak. Jadi ini PRNG sebenarnya untuk membangkitkan di mana kita mau sembunyikan itu bit-bit. Gitu aja ya. PRNG dibangun dalam sejumlah cara, salah satunya dengan menggunakan algoritma kriptografi berbasis block chipper. Tujuan dari enkripsi adalah menghasilkan sekumpulan bilangan acak yang sama untuk setiap kunci enkripsi yang sama. Bilangan acak dihasilkan dengan cara memilih bit-bit dari sebuah blok data hasil enkripsi. Jadi dia ada pembangkitan enkripsi juga untuk memilih. Jadi bukan untuk mengenkrip ya data, tapi dia mau ini membangkitkan ini supaya di mana diubah itu bitnya, bit yang mana yang mau diubah. Jadi perlu dia menggunakan algoritma kriptografi berbasis blok ya. Ini menentukan menghasilkan bilangan acak yang sama untuk setiap kunci enkripsi yang sama. Gitu. Ya. Jadi dia bilang sayangnya, jadi kemarin ada mahasiswa memang yang pakai ini. Jadi dia sudah tahu secara teori. Jadi begini,
Jangan sampai kalian bikin tugas akhir itu yang sebenarnya sudah ditahu nih, ya. Metode modifikasi LSB itu kurang bagus. Dia bilang kurang bagus untuk steganografi karena robustness-nya rendah, ya. Selain itu terjadi kasus penurunan jumlah warna, fidelity rendah ya. Ini salah ini, ya. Jadi itu. Jadi enggak bagus sebenarnya seperti itu. Oke. Ini itu jadi salah satu metode yang digunakan itu LSB ini kayaknya di sini metodenya LSB ya. Oke. Terus ukuran data yang disembunyikan. Di sini kalian bisa baca ukuran data. Jadi ukuran data yang disembunyikan tergantung pada citra penampung. Ya, jadi gambar di depannya atau gambar yang menjadi cover. Pada citra 24 bit ya terdapat ukuran 256 kali 256. Setiap pixel berukuran 3 byte karena ada komponen red, green, blue-nya, berarti seluruhnya ada 3. Nah, ini harusnya kalian dapat ini di pengolahan citra ya, tapi karena enggak ngambil pengolahan citra ya sudah mengawang-awang mungkin di nanti pengolahan citra itu nanti belajar pixel ya, kenapa ada namanya red, green, blue ya, kenapa kalau kita cerita kenapa pada saat warna di kertas itu dia pakai cyan, magenta, yellow, black, tapi pada saat kita gambar warna di layar itu kita pakainya red, green, blue. Itu di pengolahan citra semua. Ya. Jadi karena setiap byte hanya bisa menyembunyikan 1 bit di LSB-nya, maka ukuran data yang akan disembunyikan ya maksimum itu ini. Ya, karena kita hanya bisa menyembunyikan 1 bit dalam 1 byte. Ya, jadi cuman ini. Ya, 24576. Ukuran data ini harus dikurangi dengan panjang nama berkas karena penyembunyian data rahasia tidak hanya menyembunyikan isi data tersebut tetapi juga nama berkasnya. Semakin besar data disembunyikan di dalam citra, semakin besar pula kemungkinan data tersebut rusak akibat manipulasi pada citra penampung. Untuk memperkuat keamanan, data yang akan disembunyikan dapat dienkripsi terlebih dahulu, sedangkan untuk memperkecil ukuran data dimampatkan ya sebelum disembunyikan. Bahkan pemampatan dan enkripsi dapat juga dikomunikasikan sebelum melakukan penyembunyian data. Jadi kalau merasa bahwa dengan LSB itu kan tadi dia bilang LSB tidak terlalu bagus. Nah, bisa data yang akan ini untuk memperkuat keamanan bisa dienkripsi terlebih dahulu. Ya, jadi sekalian kita enkripsi dulu. Jadi sudah ada kriptografinya. Jadi kriptografi dan stenografinya itu memang dipakai. Ya. Oke. Nah, ini recovery ya. Jadi recovery. Jadi bagaimana kita mengekstraksi data, misalnya data yang sudah kita sembunyikan, ya, data yang kita sembunyikan, bagaimana kita ekstraksi kembali. Data yang disembunyikan di dalam citra dapat dibaca kembali dengan cara pengungkapan, reveal, atau ekstraksi. Posisi byte yang menyimpan bit data dapat diketahui dari bilangan acak yang dibangkitkan. Jadi ini ya harus bisa membedakan yang mana byte, yang mana bit. Tadi ada bilangan acak. Bilangan acak itu yang dibangkitkan oleh pseudo random number PRNG ya, pseudo random number generator. Bilangan acak yang dihasilkan harus sama dengan bilangan acak yang dipakai pada waktu penyembunyian data. Iyalah ya, karena ini kayak algoritmanya symmetric key. Kapan tidak sama, tidak kita dapat tidak akan diketahui sama bilangan acaknya sehingga akan salah. Dengan demikian, bit-bit data rahasia yang bertaburan dalam citra dapat dikumpulkan kembali. Seperti itu, Ji, ya caranya. Ini bagusnya karena memang ini memang harusnya ada praktikumnya ya. Harusnya ada praktikumnya ini. Nah, kayak gini. Ini citra tampung ya. Ini data hidingnya, data yang mau disembunyikan. Hasil penyembunyiannya seperti ini.
Oke, hasil ekstraksinya datanya bisa seperti ini, ya seperti itu hasil ekstraksi. Jadi harusnya bisa dibuat. Citra penampung ini, lihat gambar data yang disembunyikan ini, oke. Sebenarnya kan tidak apa ya, tidak terlalu berubah sebenarnya. Perhatikan toh, ini kalau kalian lihat, tunggu saya kasih kecil dulu supaya kalian. Nah, jadi ini dikasih masuk. Ini kebetulan ini ukuran citranya ya secara gambar mungkin. Jadi perhatikan ini 512 kali 512 pixel 769 kilobyte. Oke, 7 kalau B-nya besar itu byte. 769 kilobyte. Nah, dimasukkan ke sini. Ini kan 44 ya. Jadi bersama-sama .bmp ini 44 kilo. Nah, hasil penyembunyiannya itu seperti ini, tidak kelihatan, Dik. Nah, ini. Sebenarnya kan enggak ini. Enggak terlalu, makanya kan mata tak, apalagi kalau dilihat sekilas toh, sebenarnya enggak terlalu ini, Ji. Enggak terlalu signifikan perubahannya. Ya. Ini hasilnya setelah diekstraksi seperti ini. Oke, nah ini citranya ya, 512 sama dia, 512. Nah, begini dia hasilnya. Ya. Ini dia hasilnya, jadi agak membesar juga ya. Saya tidak pernah coba sih, tapi secara teori seperti ini. Nah, bisa. Nah, ini penampung citra Barbara, oke, berkas musik. Jadi ini data yang disembunyikan berupa audio ya. Jadi ini gambarnya, gambar yang disembunyikan, audionya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Terjadi penurunan kualitas gambar karena pengaruh penurunan jumlah warna atau color kuantisasi. Nah, seperti itu ya. Jadi pasti ada perubahan. Kalau mungkin ini enggak Ci ya. Enggak Ci. Kuantisasi itu memang ada yang diubah ya, kita mengubah begitu. Berkas musik dari Windows ya. Seperti itu. Nah, ini kan kalau begini kentara kan, kentara gambarnya. Oh, pasti ada perubahan. Biasanya seperti itu. Oke, itu tadi steganografi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ya, sebelum kita masuk ke watermarking. Sebelum kita masuk ke watermarking. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut saja ya. Ya, saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke watermark. Tadi steganografi sudah ngerti apa bedanya. Setidaknya ya, ada di pikiran kalian, oh kriptografi itu berbeda dengan steganografi. Kalau steganografi itu ini ya. Oke, nah watermark, water itu air, marking itu menandai ya, mark tandai atau menilai ya, menilai misalnya mark itu juga bisa menandai, oh orang ini lebih bagus nilainya daripada yang satu, oh orang ini lebih jago daripada yang satu. Itu ceritanya istilah istilah marking, marking dan water itu air. Nah, dunia internet sekarang itu kan sudah banyak gambar, oke? Ada gambar, ada mungkin suara, ada mungkin apa yang bisa jadi hasil karyanya orang lain,
atau hasil ciptanya orang lain itu kan banyak ya, banyak di internet yang mungkin kita tidak tahu berseliweran nih kemana-mana ya. Nah, salah satu karya intelektual yang dilindungi adalah produk dalam bentuk digital, misalnya software ya, produk multimedia, bisa gambar juga, bisa musik, apa segala macam. Nah, biasanya ya kalau orang kopi kan di buku-buku itu biasa dilarang keras mengkopi buku ini, dilarang itu karena memang kasihan ya, orang-orang itu tidak dapat royalti. Royalti itu misalnya orang hanya beli saja. Kalau kita beli bukunya di Gramedia itu penulisnya dapat royalti. Tapi kalau kalian misalnya ada bukunya temannya di copy, itu kan tidak dapat royalti itu penulisnya karena kalian memperbanyak bukunya terus menjualnya kembali, itu kan salah. Oke. Nah, bagaimana kalau dalam dunia internet, Bu? Orang yang bebas sih mengcopy-copy, memperbanyak, menganggap bahwa ini punyanya apa dan segala macam. Untuk melindungi hal-hal yang seperti itu, dibuatlah yang namanya watermarking. Nah, jadi watermarking itu salah satu cara untuk melindungi hak milik intelektual atas produk multimedia. Jadi multimedia itu yang sesuatu yang kita bisa medianya itu banyak, bisa gambar, foto, audio, teks dan video. Adalah dengan menyisipkan informasi ke dalam data multimedia tersebut dengan teknik digital watermarking. Ya, informasi yang disisipkan ke dalam data multimedia disebut watermark, dan watermark dapat dianggap sebagai sidik digital, digital signature, atau stempel digital dari pemilik yang sah atas produk multimedia tersebut. Oke. Jadi nanti habis ini saya akan cerita sedikit tentang apa itu digital signature, ya. Pemberian signature dengan teknik watermark ini dilakukan sedemikian sehingga informasi yang disisipkan tidak merusak data digital yang dilindungi. Watermark di dalam data digital tidak dapat dideteksi oleh orang yang tidak mengetahui rahasia skema penyisipan watermark, dan juga watermark tidak dapat diidentifikasi dan dihilangkan. Nah, jadi dia copyright. Yang penelitiannya banyak ke sini tuh Bu Fitri, ya. Jadi kalau mau tertarik dengan watermark, silahkan. Ya. Tidak bisa diidentifikasi dan tidak bisa dihilangkan. Watermark dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan untuk membantu digital publisher melindungi materi yang mempunyai hak cipta atau copyright. Ya. Jadi kalau ada orang yang bersengketa, saya punya gambar nih, saya misalnya hari itu mau ngambil gambarnya misalnya sunset di Pantai Losar itu cantik sekali, saya kasih masuk, saya share misalnya di IG saya atau saya share di FB saya, tiba-tiba ada orang yang mendownload terus men-share terus mengatakan bahwa ini punya saya gitu. Itu saya bisa bawa ke ranah hukum ya, tapi pakai istilah watermark ini. Nah, jadi jika ada orang lain yang mengklaim, ya maka pemegang hak karya cipta itu bisa membantah, ya. Ini caranya, watermark diekstraksi dari produk digital yang disengketakan. Watermark yang diekstraksi tersebut dibandingkan dengan watermark pemegang hak cipta. Jika sama berarti memang dialah pemegang hak cipta tersebut, ya. Jadi penambahan kode identifikasi sebenarnya. Jadi pada dasarnya teknik watermark itu proses menambahkan kode identifikasi secara permanen ke dalam data digital. Kode identifikasi tersebut dapat berupa teks, gambar, suara, atau video. Selain tidak merusak data digital produk yang akan dilindungi, kode yang disisipkan harusnya memiliki ketahanan dari berbagai pemrosesan. Ya, jangan sampai sudah dikompresi, sudah di-encrypt, atau sudah di crop, tiba-tiba kodenya hilang, tidak boleh. Ya. Memperlihatkan gambar 7.4 ya. Jadi di sini gambar 7.4. Nah, ini. Jadi ini gambar Citra Lada. Ini Santi sebenarnya yang punya. Makanya ditaruhlah watermark ini, Santi ini sebagai kode bahwa mengatakan bahwa ini punya saya. Jadi kalau ada orang yang suka misalnya mengklaim bahwa ini punyanya,
Nah, nanti dibuatkan watermark sehingga ini ada seperti itu. Nah, ini ada beberapa ya. Tipenya bisa image watermarking, video watermarking, audio watermarking, atau text watermarking. Ya, kalian bisa baca gini. Kalau kayak gini. Setidaknya kalian ngerti itu bahwa selain kriptografi ada juga metode-metode yang lain ya. Ada steganografi ya, ada gambar kita menyembunyikan data di belakang, atau gambar yang kita punya jangan sampai diklaim sama orang, itu kita bisa kasih watermark ya, kita bisa kasih watermark ya. Nah, jadi sebenarnya ini ide watermarking itu kayaknya di Swiss ya, dikembangkan di Jepang ya. Ide watermarking pada data digital sehingga disebut digital watermarking dikembangkan di Jepang tahun 1990 dan di Swiss ini masih baru ya, masih 1990-an, dan di Swiss tahun 1993. Digital watermarking semakin meluasnya penggunaan internet ya, apalagi sekarang ya, video, citra, suara, semua di internet itu betul-betul sudah jadi big data ya. Ini kalian bisa baca ini ya. Jadi itu aja ya. Penyisipan watermark jadi citra kunci, ini watermarknya di encoding jadi citra berwatermark. Oke, kalian baca aja. Oh, kita coba dulu tekniknya ya, begini aja tekniknya nih, penyisipan. Jadi cuma disisip aja kan. Oke, ini perbedaan aja. Nah, ini penyisipan. Encoding jadi pengkodean aja ya. Encoding itu dapat diselesaikan dengan pemasukan kunci atau tidak memerlukan kunci. Kunci diperlukan agar watermark hanya dapat diekstraksi oleh pihak yang sah. Kunci juga dimaksudkan untuk mencegah watermark dihapus oleh pihak yang tidak berhak. Jadi sebenarnya prosesnya cuma encoding. Kita punya citranya diubah dalam bentuk byte, bit, begitu, watermarknya juga diubah dalam bentuk bit, habis itu dikodekan, di encoding, kalau mau pakai kunci supaya lebih aman, habisnya jadi citra berwatermark seperti itu. Oke, verifikasi watermark. Enggak sih, jangan. Ini kalau di awal kita pakai encoding, pada proses ekstraksinya harus pakai decoding. Ya. Itu aja sih ya ini. Silahkan nih kalian baca-baca ini. At least punya pengetahuan mendasar ya, punya pengetahuan mendasar tentang apa itu steganografi, apa itu kriptografi, apa itu watermark. Perbedaannya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya, saya masuk di sini dulu. Kan ini dia. Bagaimana proses Kenapa Amalia? Amalia enggak bagus suara tak? Ketik saja di chat. Saya tidak bisa. Ini Amalia suka sekali bertanya tapi enggak bagus suaranya. watermark? Iya. Di tulis di ini. Saya enggak bisa. I couldn't ini. I couldn't. Nanti salah interpretasi, Kak. Oke. Ibu, bagaimana kode watermark digunakan? Maksudnya bagaimana proses pemasukan kode watermark? Semua diubah dalam bentuk bit. Oke? Saya back to dulu sini.
Ini ada. Jadi ada perangkat lunak digital. Jadi kalau konsepnya begini. Nah, kalau begini, encoding watermark itu misalnya ini tadi. Misalnya ini gambar. Ini gambar diubah dalam bentuk bait, pengolahan citra. Makanya saya bilang, kalau kalian belum ambil pengolahan citra, terus ambil mata kuliah keamanan, memang agak setengah mati kalau saya cerita sketch steganografi. Ya, karena kalian tidak tahu itu gambar diapakan. Nah, ini gambar diubah dalam bentuk bit. Ya, diubah dalam bentuk bit, dikodekan, ada derajat keabuan. Oh, kalau warnanya di sini kan diubah nih. Oh, kalau warnanya merah, pokoknya diekstraksi bagaimana ada tahap pre-processing namanya, tapi bentuknya ini dalam bentuk bit. Nanti ini juga diubah dalam bentuk bit. Oke, diubah dalam bentuk bit, habis itu dikodekan. Ya, dikodekan semua. Nah, ini makanya ada istilah proses encoding, pengkodean. Ya, dikodekan kunci citra, dikodekan watermark, habis itu jadi citra berwatermark. Ya, saya tidak terlalu membahas bagaimana proses pengkodean, tapi pengkodean itu kayak begini, kayak di istilah kode ASCII, ya, karakter A itu kodenya apa, karakter B itu kodenya apa, ada pengkodean. Ya, pengkodean itu misalnya karakter A kemana, karakter B kemana, ada tabel-tabel seperti itu, ya. Atau kalau pengkodean yang paling simpel itu, pengkodean yang simpel itu kayak begini. Pengkodean simpel itu di sistem digital itu paling simpel. Sistem digital itu konversi bilangan. Misalnya 00 itu 0, Bu. Oke. 01 itu berapa? 01 itu 1, Bu. Gitu kan? 10 itu 2, Bu. Itu ada istilah begitu. Pokoknya ada sesuatu nilai yang kita punya terus kita kodekan menjadi nilai yang lain yang dimengerti oleh citra berwatermark ini. Seperti itu. Ya, ini berapa? Ini 3, Bu. Gitu, ya. Jadi ini 0. Jadi itu istilah pengkodean begitu. Tapi saya tidak terlalu membahas di sini, juga tidak terlalu membahas, ya. Tidak terlalu masuk ke situ. Kalau ada yang mau masuk ke watermarking, harusnya ada di pengolahan citra, ya. Harusnya pengolahan citra itu sudah masuk mulai watermark. Bagaimana kita melindungi citra yang ada untuk melindungi dari orang-orang yang misalnya mau mencuri atau mengakui sebagai ininya, itu sebenarnya ada di pengolahan citra, bukan di dunia keamanan sistem komputer sebenarnya. Saya hanya memperkenalkan bahwa informasi yang kita punya itu atau data yang kita punya, kita bisa akui, kita bisa kasih tahu bahwa ini punya saya, ya. Kalau Facebook kan jelas kita punya akun, kita punya ya akun IG, akun apa itu jelas punya. Tetapi kalau gambar tak ya dicaplok sama orang, kan tidak bisa kita ini kan. Karena semua orang bisa pakai, semua orang bisa share, semua orang bisa copy, paste, semuanya bisa. Tapi ada istilah watermark. Jadi saya tidak, silahkan kalau memang ini ada beberapa, ya, ada beberapa, nanti saya kasih ini bahannya, ya. Ya. Tapi ada ininya memang. Ini nih. Nih. Bisa lihat di sini. Perangkat lunak digital watermarking dari Blue Spikes, ya. www ini. Menggunakan kunci kriptografi untuk membangkitkan watermark ke dalam musik citra digital. Kalian bisa di sinilah. Ya, lihat-lihat di sini. Saya tidak membahas sampai ke dalam. Karena memang tidak sampai ke situ, Ji. Setidaknya tidak sampai Ji saya suruh kalian bisa bikin citra yang di watermark, enggak, Ji. Punya pengetahuan, bisa membedakan apa bedanya kriptografi, steganografi dengan watermark, itu yang saya butuh, ya. Jadi ceritanya ada pengkodean. Di mana itu di bahannya? Tunggu dulu.
sini. Oke. Nah, sekarang di sini saya mau ini. Ini yang harusnya tadi saya bahas dulu. Sorry. Sabar. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, ini yang saya belum perlu saya beritahu ini supaya ngerti nanti ke depannya. Ada ya ini yang saya belum beritahu ke kalian. Oke. Aduh, kok ini. Sabar. Ih. Ini mungkin kalian ada kalian baca gitu, ada bahan kayaknya saya kasih ini. Nah ini ada gini kayaknya kemarin, cuma saya lupa bahas ya. Jadi ternyata kriptografi dipakai juga di steganografi ya, dipakai juga di watermark supaya lebih aman seperti itu. Jangan sampai watermarknya bisa hilang kalau kita tidak kunci. Nah, perbedaan jelas antara secret key dengan public key. Secret key atau asymmetric key itu jumlah key ya. Di sini ada beberapa atribut yang perlu kalian ketahui. Jumlah key, perlindungan key, penggunaan distribusi key dengan kecepatan. Jumlah key kalau secret key untuk menghubungkan dua orang yang berkomunikasi itu cukup satu. Public key itu kita harus punya dua, public sama private. Perlindungan key-nya, kunci ini harus rahasia. Kalau di asimetrik hanya salah satu kunci yang rahasia. Ya, penggunaannya integriti data pada pesan, file, dan karakter. Kalau ini pertukaran kunci dan autentikasi. Jadi sudah beda, ya. Jadi sudah beda penggunaan antara secret key dengan asymmetric key dengan symmetric. Beda key, ya. Kalau ini data pada pesan supaya tidak diubah filenya atau karakternya, tapi kalau ini digunakan hanya pertukaran kunci dan autentikasi. Autentikasi itu kayak OTP, one time password, ya. Distribusi key satu kunci untuk satu pasang user, public key bisa didistribusikan untuk key yang lain. Kecepatannya ini sungguh sangat cepat, ya. Nah, kalau ini lambat, 1000 kali lebih lambat dengan symmetric key. Kenapa? Karena ada tadi berpangkat-pangkat itu yang tugasnya kalian. Saya harap ini kalian baca ya kemarin, meskipun saya tidak jelaskan, ini jangan sampai saya lupa. Nah, kalau sesuatu itu yang saya highlight seperti ini, saya highlight, saya ulang-ulang, itu biasanya akan keluar di UPK. Jadi tolong ini ya, tolong kalau sesuatu yang tiba-tiba saya jelaskan, sesuatu yang tiba-tiba saya ini, biasanya itu ini saya memang tidak kasih kisi-kisi gitu. Oke. Kita maraton memang ya karena mau UPK pekan depan. Jadi harus maraton. Video. Saya satu kelas video. Maksudku kelas ini jadi saya rekam, nanti saya kasih video yang lain. Iya, begitu saja. Tidak bisa, Mi. Oke, guys, sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Ini berkurang terus, Mi. Tadi 13 jadi 15 ya. Sekarang saya mau masuk ke dikit-dikit ya, dikit-dikit. Hanya setidaknya ini. Oke. Nah,
Ini sebenarnya. Jadi kita melihat nih whole-nya, apa sih, how to say sih, melihat secara atas gitu ya. Nah, jadi gini, sebenarnya layanan security itu ada dua, terhadap pesan dengan terhadap orangnya, entity. Entity itu bisa orang, bisa device-nya, bisa apanya. Nah, jadi terhadap pesannya ini, pesannya yang agak ribet, harus banyak begitu. Kalau entitinya kan pembawa pesan gitu, entity itu bisa alat, makanya ada autentikasi. Contohnya kayak gimana, Bu? Contohnya gini, kamu mau masuk ke emailmu, ya, emailmu itu kamu pakai 3 device. Saya punya tablet 1, saya punya laptop 1, saya punya HP 1, terus laptop saya ada 1 di Takalar. Nah, pada saat saya mau masuk di email saya, pasti dia tuh udah ngomong, Bu, halo, hai, security alert, toh biasanya begitu, security alert, dia bilang begini, ada tadi yang mencoba masuk di emailmu, apakah kamu, nah kayak gitu. Jadi itu security service untuk entitas autentikasi. Jadi dia memastikan bahwa orang yang masuk atau device yang masuk itu betul kamu atau tidak. Oke? Nah, sedangkan untuk pesan itu ada banyak. Confidentiality, kalian sudah cerita confidentiality ini yang banyak kita bahas. Kriptografi, ya, tadi symmetric, asymmetric confidentiality. Autentikasi, ya, di asymmetric key. Non repudiation, ini yang saya belum ajarkan ini, anti penyangkalan, ya. Saya tidak mengajarkan ini anti penyangkalan. Nah, yang belum saya ajar kalian itu integrity. Oke, jadi satu tugas saya mengajarkan kalian integrity. Kalau confidentiality saya sudah ajar, memastikan bahwa data yang dibuka, pesan yang kita buka itu adalah betul-betul orangnya, itu harus pakai kriptografi, harus kita tahu key-nya. Autentikasi itu yang public key tadi ya, public key bisa. Nah, sekarang adalah integrity, non repudiation-nya mungkin saya tidak jelaskan. Oke, jadi ini kalian bisa baca sebenarnya, ya. Nah, cuman ada yang ini ada Ji, nanti saya kasih. Nah, ini ya, layanan entity autentikasi itu ya kayak password, ya, password. Password itu sesuatu yang kita tahu, sesuatu yang kita punya, sesuatu yang kamu gitu. Nah, ini ya, kalau kita pakai ini, saya lebih ke entitas password dulu. Semakin banyak karakter yang kamu dapat, semakin banyak karakter yang kamu pakai, makanya kan minimal sekarang itu password minimal 8. Ini tuh minimal 8 karakter. Oke, ini case insensitive. Oke, ini case insensitive. Maksudnya itu tidak ada kamu pakai huruf kecil atau huruf besar semua ini. Kalau 8 itu kalau waktu mau di crack itu butuh 1 tahun, 10 bulan, 1 hari. Oke. Nah, tapi kalau kamu pakai case sensitif ya, dengan minimal 8 karakter, 8 karakter dengan pakai karakter-karakter khusus, itu bisa butuh waktu 24 tahun. 24 tahun ya, 6 bulan. Nah, ya kalau kamu pakai 10 karakter yang agak ribet, ya sudah. Itu sampai 216 ini. Cuman ini bukunya tahun, enggak tahu saya tahun berapa ya. Alhamdulillah, sorry, saya masuk angin begini. Nah, kalau kalian suka nonton film-film kayak Mission Impossible, James Bond ya, filmnya apalagi, film-film yang keamanan gitu, MI6 atau apalah. Nah, kayak gini biasanya untuk mereka FBI atau CIA ya, biasanya mereka sudah tidak pakai password, biasanya mereka sudah pakai something you are. Kalau something you are itu ya siapa kamu, bagaimana retinamu, bagaimana sidik jarimu, itu something you are. Orang sekarang sudah tidak pakai untuk beberapa, misalnya kalau kayak absensi pegawai, itu biasanya mereka sudah pakai something you are, bukan something you have. Karena kalau misalnya KTP ya itu kan tidak. Jadi biasanya pakai sidik jari. Nah, itu biasa biometrik autentikasi ya. Kalau yang paling aman sampai yang tidak aman.
Nah, yang paling aman sampai yang tidak aman ini most secure itu retina. Tidak ada yang bisa menyamai retinanya orang. Retina pattern recognition. Oke? Nah, yang kedua itu fingerprint. Fingerprint itu sidik jari. Oke? Nah, yang ketiga itu handprint. Handprint itu apa ya? Kalau fingerprint itu sidik jari satu aja, misalnya mau jempol kah, mau telunjuk kah, mau jari manis, jari tengah, atau kelingking. Kalau handprint itu telapak tangannya kita, ya, telapak tangan. Voice pattern, suara, ya, voice pattern recognition. Keystroke pattern, keystroke ini apa ya? Apakah muka gitu? Saya enggak tahu. Signature yang paling tidak aman. Namun hati-hati juga, jangan sampai mau terlalu aman. Saya mau pakai retina deh supaya aman. Tapi maksudnya begini. Kayak saya itu berkeringat tanganku. Dulu waktu saya kerja, saya kan pakai sidik jari untuk kehadiran. Jadi waktu jam kedatangan ke kantor dengan pulang itu kita pakai sidik jari. Nah, paling jengkel itu kalau tanganku lagi berkeringat-keringatnya, ya, lagi berkeringat-keringatnya dan tidak bisa langsung masuk. Ya, berulang-ulang 1, 2, 3, 4, 5, coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi, itu coba lagi sampai 5 kali karena ini acceptance biometriknya tidak bagus. Ya, jadi jangan hanya dipikir aman, tapi tidak bisa diterima sama sistem. Siapa tahu mau mungkin masuk dan tidak bisa masuk gara-gara acceptance-nya tidak bagus. Nah, yang paling bisa diterima itu adalah keystroke. Apa ini keystroke ya? Tunggu dulu. Saya juga bahasa Inggris kok rada-rada tidak cerdas pakai bahasa Inggris. Wait a minute. Keystroke. Keystroke. Oh, no, kok Russian. Penekanan tombol. Oh, keystroke. Pattern. Oh, tombol ya. Tombol guys. Oh, ini tombol. Misalnya pin atau apa ya? Pin atau apa? Keystroke itu misalnya penekanan tombol. Pin misalnya 1, 2, 3. Oh, ini yang biasa dipakai di penekanan tombol kalau kita kayak ATM atau apa ya. Itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang paling mudah diterima. Keystroke pattern recognition, habis itu signature, habis itu voice, habis itu handprint. Nah, fingerprint memang agak susah. Yang terakhir itu retina. Ya. Jadi harus kita pilih. Kalau misalnya hanya kayak ATM aja udah pakai keystroke aja ya. Masukkan nomor PIN 23 24 misalnya nomor PIN 23 24 25 1 2 3 4 5 6 ya 354 berapa gitu ya. Keystroke-nya atau signature-nya, voice. Kalau mau yang kayak biasa itu di film-film itu dia pakai retina biasanya. Ya. Atau pernah yang agak ngeri itu mati nih orangnya, dia potong tangannya supaya bisa masukkan ini handprint recognition-nya ya kayak begitu. Tapi kan itu cuman film, it's just a movie ya. Nah, seperti itu. Oke, nah biasanya juga ada where you are, location based system ya, biasanya ada location signature system. Ini bisa jadi metode-metode yang misalnya kalau kalian mau main-main di itu. Oke. Yang terakhir yang saya mau jelaskan itu adalah sebenarnya 2 terakhir. Ini. Mana. Sabar. Oh, enggak di sini. Sini yang saya bilang. Aduh, sorry. Sabar. Di mana, Dik? Silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Oke.
Ini yang saya mau jelaskan, fungsi hash. Fungsi hash. Ini semua punyanya bahan kuliahnya Pak Rinaldi Munir. Tapi ada di internet, it means saya juga kan tidak mengubah gitu. Kalian bisa lihat gini tulisannya Pak Rinaldi. Apa namanya? Namanya di situ. Saya tidak mengubah namaku jadi Farniwati Fatanda ji. Saya meminjam ini karena saya itu termasuk belajar Kak dulu keamanan, tapi keamanan lebih ke manajemen nih ya. Saya tidak belajar terlalu ke sini seperti itu. Oke, nah kita ada namanya sekarang fungsi hash. Fungsi hash itu digunakan sebagai integrity pesan, ya. Jadi fungsi hash itu memastikan data message, kan tadi itu yang saya bilang security service itu kan untuk pesan. Jadi security service itu ada dua, ada terhadap pesan, ada terhadap entitas. Kalau entitas itu satu ji, autentikasi ji saja. Nah, tapi kalau pesan itu ada confidentiality-nya, ada integrity-nya, sama ada autentikasi dan ada non repudiation. Nah, untuk autentikasi, untuk integrity itu ada fungsi hash. Fungsi hash adalah fungsi yang menerima masukan string yang panjangnya sembarang, lalu mentransformasikannya menjadi string keluaran yang panjangnya tetap. Umumnya berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran string semula. Jadi string itu apa? Karakter. Gabungan beberapa karakter. Karakter itu apa? A, B, C, D, E. Kalau saya bilang kata sayang, atau kata cinta, atau kata kasmaran, itu semuanya string. Ya. Nah, misalnya begini. Jadi begini, fungsi hash adalah sebuah fungsi yang menerima masukan sembarang, string sembarang, menerima masukan string sembarang, bisa hello, bisa nomor teleponku, bisa tsunami menjadi kata yang populer di Indonesia saat ini, terus mengubahnya menjadi string yang lain, tapi panjangnya fix. Ya, jadi masukannya misalnya 4, 8, 10, tapi keluarannya itu 128 string atau 130 string gitu fungsi hash-nya. Ya. Nah ini fungsi hash. Jadi persamaan fungsi hash, pesan, ukuran sembarang, nilai hash atau pesan ringkas, message digest. Nah, contoh ZES-nya 1 mega, ya ZES hanya 128 bit. Nama lain fungsi hash adalah fungsi kompresi atau cetak jari atau fingerprint. Kriptografi checksum, MIC, ya message integrity check, dan manipulation detection code, itu fungsi hash. Fungsi hash satu arah. Fungsi hash satu arah, ya fungsi hash yang bekerja dalam satu arah, yaitu pesan yang sudah diubah tidak bisa diubah lagi. Jadi misalnya kayak begini. Ini terjadi kayak makanan. Kalau saya sudah beras jadi bubur, tidak bisa itu lagi bubur, ubah jadi beras. Itu maksudnya fungsi hash satu arah. Ya, kalau saya sudah bikin telur dadar, telur begitu dikocok jadi telur dadar, tidak bisa lagi dari telur dadar saya ubah lagi jadi telur, tidak bisa. Ya, seperti itu namanya fungsi hash satu arah. Fungsi hash yang bekerja dalam satu arah. Pesan yang sudah diubah menjadi message digest tidak dapat dikembalikan lagi menjadi pesan semula, message digest. Jadi digest itu digestive, ya digestive itu apa di dalam Skalim ya, di dalam Skalim itu message digest itu. Jadi digest itu kayak sari-sarinya kayak apa sih, sari-sarinya yang kita tidak bisa lagi ubah menjadi bentuk pesan yang pertama. Itu. Ini ya, kalian bisa baca. Fungsi hash, fungsi dapat diterapkan pada blok data berukuran berapa saja, menghasilkan nilai H dengan panjang tetap, Hx-nya mudah dihitung untuk setiap nilai X yang diberikan. Ini sih bisa dibaca saja. Ya. Nah, setidaknya kalian tahu bahwa fungsi hash itu seperti itu. Nah, jadi fungsi hash itu tidak bisa dipakai untuk enkripsi. Kenapa? Karena enkripsi itu kita bisa mengubah
pesan yang kita enkripsi itu bisa jadi ciphertext, tapi dari ciphertext kita dekripsi bisa lagi jadi pesan. Kalau fungsi hash tidak. Ya, fungsi hash itu kita sudah ubah jadi message digest. Habis itu mau diubah lagi menjadi fungsinya enggak bisa. Kayak jadi itu. Ya. Meskipun nilai hash tidak memiliki makna, sebab nilai hash tidak dapat ditransformasi balik menjadi pesan semula. Alasannya, proses hashing tidak menggunakan kunci. Ada beberapa fungsi hash ya, MD2, MD4, MD5 yang sering dipakai itu MD5 ya. Secure hash function. Jadi ini fungsi hash itu hanya memastikan bahwa misalnya nih saya punya pesan. Ya. Nih. Saya punya pesan. Toh, saya mau tahu gini pesanku misalnya panjang tadi, saya ke ini. Saya punya pesan, saya memastikan ya, misalnya siapa Sultan kirim Kak pesan, Bu, ini saya ternyata begini, saya minta izin ini. Saya mau memastikan ini pesan tidak diubah oleh misalnya Sunarti, tidak diubah sama Sunarti. Saya lakukan fungsi hash ya. Nah, fungsi hash itu. Saya lakukan itu fungsi hash untuk memastikan pesan ini sudah diubah atau tidak. Cuman pesannya setelah saya acak-acak, tidak bisa saya ubah lagi menjadi pesan yang utuh. Karena saya sudah obok-obok, saya sudah acak-acak, saya sudah otopsi ceritanya bahwa oh itu pesan tidak diubah. Jadi ini kayak proses otopsi. Tuh proses otopsi itu kayak bagaimana? Proses otopsi itu kalau kita mau tahu bahwa itu orang dibunuh atau tidak, itu kan dibuka ya, misalnya kalau diotopsi misalnya kepalanya, atau dia misalnya jatuh karena dia misalnya meninggal karena jatuh, atau meninggal karena misalnya dipukul sama benda tumpul, atau dipukul karena kepalanya apa, itu dibuka kepalanya terus dicek, oh ternyata tengkoraknya patah atau tengkoraknya hancur. Jadi begitu. Jadi oh mau ditahu, oh ternyata dia meninggal itu karena ada kekerasan, bukan karena minum obat atau bukan karena keracunan. Ya kayak gitu fungsi hash. Fungsi hash itu memastikan bahwa pesan yang kita punya itu belum diubah. Tapi setelah dilakukan fungsi hash, itu pesan tidak bisa lagi dijadikan pesan yang seperti semula. Tidak bisa, Mi. Ya kalau kalian sudah diotopsi, kalau kalian nauzubillah diotopsi ya. Jadi biasa itu terkadang ada orang yang misalnya proses pembunuhan kasihan, bukan karena dia tidak mau cari pembunuhnya, karena tidak mau begitu mayat keluarganya itu yang dibuka-buka ya, diapakan gitu. Makanya mereka tidak mau. Padahal salah satu cara untuk mendapat bahwa betul-betul mereka itu ya diotopsi, harus dipretelin gitu, dibuka, digunting, diapa ya, seperti itu. Nah, kayak fungsi ini. Ini ada beberapa ya, silakan kalian baca ininya. Tidak terlalu banyak ini message digest. Nah, jadi fungsinya memang satu, menjaga integritas data ya, data yang kita kirim itu tidak pernah terubah ya, menjaga integritas data. Fungsi hash sangat peka terhadap perubahan 1 bit pada pesan. Pesan berubah 1 bit, nilai hash berubah sangat signifikan. Bandingkan nilai hash baru dengan nilai hash lama. Jika sama, pesan masih asli. Jika tidak sama, pesan sudah dimodifikasi. Begitu. Jadi nilai hashnya yang dibandingkan, bukan pesannya. Ya. Misalnya kayak tadi, kalau saya cerita steganografi, toh ada gambar citra lada tadi. Citra lada yang belum ada data hidingnya di belakang, sama citra lada yang sudah ada surat doknya tadi. Nah, itu saya ubah nilai hashnya. Satu ada nilai hash, satu ada nilai hash. Nah, kalau sama dengan yang dulu itu artinya, oh ya, informasinya, artinya tidak diubah. Tapi kalau berbeda, nah itu yang bukan. Ternyata ada perubahan. Nah, di sini kalian baca. Nah, pesan berupa. Jadi ini pesan asli. Pada bulan Oktober 2004 ini suhu udara Kota Bandung terasa lebih panas dari hari-hari biasanya. Menurut laporan ini sama semua. Nilai hash-nya ini. Nilai MD5-nya ini. Kan tadi toh? Jadi fungsi hash itu dia menerima sejumlah string, terus mengubahnya menjadi nilai string yang lain. Ya.
Terus, nah ini sama. Nah ini misal, 1 jadi ubah, ini jadi ubah. 32 derajat, tadi itu 33 derajat. Semuanya sama, ya cuman ini beda. Ini 33 derajat, ini 32 derajat. Itu nilai Hess-nya sudah berbeda jauh, guys. Oke. Nah, ini 2 F8 20 C8 4 6 6 3. Nah, ini nih. Nah, MD51 tidak sama dengan MD52. Arsip sudah diubah. Oke, jadi sudah diubah. Nah, pengubahannya itu apa di sini? 32 derajat. Jadi gitu. Begitu sih caranya. Silakan ini dibaca saja ya. Nanti saya kasih ininya. Jadi begitu sih cara apa di cara kita mengini pesan, memastikan pesan itu berubah atau tidak ya dari ininya, nilainya. Nilai MD5-nya, ini nilai ininya. Ya. Jadi pernah ada orang bilang mengatakan, itu pesan sudah diubah. Bukan sudah diubah, memang sudah dikopi. Ya, sudah dikopi, ditambah ini, ditambah itu. Memang ada proses, ya tadi proses penambahan, tapi untuk jadi begini, ya. Misalnya ini ada dua file yang saya satukan, ya. Tiba-tiba saya apakan begitu, ya. Terus dibilang diubah. Selama saya tidak mengubah isinya di dalam sini, itu harusnya masih asli, ya. Selama meskipun saya sudah kirim 10 kali, 1000 kali, tapi saya tidak ubah isinya ini di dalam, itu masih asli, ya. Orang hukum biasanya enggak mau tahu seperti itu. Itu fungsi hash, oke? Oke. Fungsi hash. Terus ada make sama ada digital signature. Itu ya fungsi hash. Ini kalian bisa baca kolisi. Nah ini ada juga. Kolisi adalah, ya ini. Bu, bagaimana kalau ada kondisi 2 string sembarang, jadi stringnya sembarang, tapi memiliki nilai hash yang sama. Adanya kolisi menunjukkan, ya jadi ini ya. Jadi misalnya begini. Mungkin terjadi, tapi tidak banyak. Ya, bisa saja stringnya berbeda. Saya pergi ke pasar atau saya pergi ke pasar tadi pagi. Terus tadi pagi saya pergi ke pasar, kan begitu ya? Tadi pagi sama aja sebenarnya, hampir sama. Misalnya nilai stringnya yang sama, menilai hashnya yang sama, itu bagaimana? Adanya kolisi menunjukkan fungsi hash tidak aman secara kriptografi. Jadi tidak sama Ki. Toh? Nah ini. Kalau MD5 ukuran dari ukuran blok pesan, kolisi ya, hampir. Nah, ini yang bagus nih, yang tidak ada kolisi. Ini nih tidak. Ya. Nah, kalau ya itu hati-hati. Ya, hati-hati enggak boleh. Jangan sampai sama Ki, jangan sampai dibilang pesannya tidak sama tapi sama hash-nya kita bilang ini. Jadi yang bagus ini yang tidak. Nah, karena si fungsi hash tidak bagus, makanya ada ini, ya. Nih. Nah, ini ada. Nah, karena hash tadi ya, kita tadi sudah belajar hash. Nah, sekarang ada satu lagi metode namanya message authentication code. Ya. Jadi kalau MAC ya, MAC itu message authentication code, fungsi satu arah yang menggunakan kunci rahasia dalam pembangkitan nilai hash. Nah, bandingkan dengan MD5 atau SH yang tidak memerlukan kunci untuk menghasilkan nilai hash. Nilai hash yang dihasilkan selalu berukuran tetap untuk ukuran pesan berapa saja. Jadi ini MAC ini sudah advance-nya dari fungsi hash, ya. MAC dilekatkan embedded pada pesan, selanjutnya MAC digunakan untuk autentikasi tanpa perlu merahasiakan pesan. MAC bukanlah tanda tangan digital, MAC hanya menyediakan autentikasi pengirim dan integritas pesan aja. Ya, jadi ini MAC itu disandingkan untuk dipakai pada apa ya? Bukan disandingkan, fungsi satu arah, ya. Jadi hash ditambah MAC.
hash ditambah make di sini. Bukan hanya hash. Kalau hash kan tadi langsung di pembangkitan string. Tapi kalau make di sini ada kuncinya nih. Ya, ada key-nya. Ada key-nya. Jadi tidak fungsi rahasia saja, di sini ada fungsi hash terus ada kunci rahasia. Nah, jadi kayak begini. Nah, kalau tadi itu ini pesannya ya, hash ya, selesai. Tapi di sini ada make. Ada make. Nah, nanti pesan ditambah make selesai. Itu bedanya. Ada make. Nah, ini kenapa sih ada make, Bu? Itu tadi karena ada fungsi hash yang tidak menggunakan kunci ya. Jadi tidak menggunakan kunci, makanya di sini make itu menambahkan ya fasilitas encrypt ya, fasilitas kunci pada fungsi hash. Autentikasi arsip yang digunakan oleh 2 atau lebih pengguna ya, menjaga integritas keaslian isi arsip terhadap perubahan misalnya karena serangan virus. Ya, hitung MAC dari arsip, simpan MAC di dalam sebuah tabel. Jika pengguna menggunakan fungsi hash satu arah, biasa seperti MD5, maka virus dapat menghitung nilai hash yang baru dari arsip yang sudah diubah, lalu mengganti nilai hash yang lama di dalam tabel. Tetapi jika menggunakan MAC, virus tidak dapat melakukan hal ini karena ia tidak mengetahui kunci. Jadi kalau fungsi hash saja, ada kemungkinan itu dia bisa terkena virus. Kalau sudah terkena virus, biasanya datanya sudah tidak berubah. Ya, biasa datanya sudah berubah ya. Nih, Mac kayak gini ya. Mac dibangkitkan dengan menggunakan algoritma Cipher Block dengan metode CBC atau CFB. Nilai hash-nya yang menjadi Mac adalah hasil enkripsi blok terakhir. Ya, blok terakhir itu misalnya kalau ada 3 blok ya, ada berapa itu yang blok terakhir, yang paling tidak semua kita ubah nilainya menjadi hash tapi di blok terakhir. Misalkan dash digunakan sebagai cipher block, maka ukuran blok adalah 64 bit dan kunci rahasia MAC adalah kunci dash yang panjangnya 56 bit ya. DAA adalah algoritma MAC berbasis dash CBC yang digunakan secara luas ya. Ini ada jikanya itu di ini CBC, tapi yang saya jelaskan itu hari C apa F kayaknya ya, elektronik kayaknya kalau nggak salah kemarin saya jelaskan. Nah, terus ini jadi ada algoritma MAC berbasis Cipher Block ya. Cipher Block, tunggu saya lihat dulu di sini. Iya, mengajar Kak. Yes. Tidak, mata kuliah ini, mata kuliah apa namanya? Teori. Kita memang cuma bilang karena mau final besok. Mau final pekan depan, tunggu nah. Ini des. Hah? Kenapa kita bed? Ada di luar? Nah ini ya, metode CBC. Ini sahabat kalian, saya juga tidak terlalu menjelaskan kemarin. CBC. Ini editing. Oke. Nih. CBC ini CBC sama CFB modenya ya. Jadi NBit enkripsi, plain text, cipher text ini habis itu didekripsi kayak begini Ji kalau CBC. Kalau CFB nih ada di sini kayaknya proses. Kalau CFB itu ini kemarinnya. Kalau ini CBC biasa gitu, CBC.
plain text, and bits, enkripsi selesai. Kalau ini diinisiali dulu, ini bit enkripsi, baru ada key, ya. Habis itu nanti dikirim, ya. Itu kayak gini modenya lah, ya. Ini yang banyak dipakai. Terus saya masuk ke sini. Jadi itu. Jadi bisa pakai metode CBC, ya. CBC yang langsung aja jikanya kalau CBC plain text key-nya selesai. Nah, bisa juga algoritma map berbasis fungsi hash satu arah. Fungsi hash seperti MD5 dapat digunakan sebagai map. Misalkan A dan B akan bertukar pesan. A dan B berbagi sebuah kunci rahasia, ya symmetric key, ya. A menyambung concat pesan M dengan K lalu menghitung nilai hash dari hasil penyambungan itu H, M, K. Nilai hash ini adalah MAC pesan tersebut. A lalu mengirim M dan MAC kepada B, ya. B dapat melakukan autentikasi terhadap pesan karena ia mengetahui kunci K. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini berbasis fungsi satu arah. Ya, jadi kuncinya Ji yang kita butuh, ya. Kuncinya yang kita butuh. Ya. Itu Mac. Nah, yang terakhir itu digital signature. Digital signature. Tunggu. Gimana itu? Oke nih. Share screen. Share screen. Oke, digital signature, ya. Nah, azan orang, sorry. Nah, ini lebih 1991. Nah, DSS itu apa? Tadi ini dipakai di watermark, ya. DSS itu dipakai di watermark tadi, ya. Jadi algoritma tanda tangan digital yang disebut dengan digital signature algorithm, atau jadi dia DSS itu terbagi dua, ya. Bakuan tanda tangan digital digunakan di mana itu untuk watermark biasanya. Ini menandai bahwa ini punya kita. DSS itu terdiri dua, algoritma tanda tangan digital yang disebut dengan DSA dan ada fungsi hash. Ya, fungsi hash kalian sudah belajar tadi, ya, saya sudah jelaskan. Nah, DSA termasuk ke dalam algoritma kriptografi kunci publik atau asimetrik. Ya, DSA tidak dapat digunakan enkripsi. Oke, DSA itu bukan untuk enkripsi, tidak untuk mengkripto pesan, tapi dia hanya menandai aja, ya, menandai bahwa oh ini pesan saya. Makanya watermark itu agak lain. Dia bukan ini, dia bukan enkripsi, dia hanya untuk penanda. DSA mempunyai dua fungsi utama, pembentukan tanda tangan dan pemeriksaan keabsahan tanda tangan. Ya, jadi dia bentuk dulu watermarknya, ya, atau dia bentuk dulu tanda tangannya, habis itu dia ekstraksi lagi ini benar atau salah. DSA dikembangkan dari algoritma El-Gamal. DSA menggunakan dua buah kunci, yaitu kunci publik dan kunci private. Pembentukan tanda tangan menggunakan kunci rahasia private, sedangkan verifikasi tanda tangan menggunakan kunci publik pengirim. Ini sama Ji dengan Diffie-Hellman kemarin, toh Diffie-Hellman ini kalian baca nih kayak gini. Nah, nih kayak mirip-mirip Ji, cuman ini toh bilangan prima 160 bit ini mirip-mirip. Sama Ji, enggak ada Ji bina-binanya. Sama yang kemarin. Ya. Cuman berbeda di rumus sebenarnya. Nah, bagaimana proses pembangkitan tanda tangan atau signing? Ubah pesan M menjadi message digest dengan fungsi hash. Makanya tadi dua key caranya. Toh, jadi dua bagiannya itu, satu ada fungsi hashnya, yang kedua itu ada algoritma pembangkitan tanda tangannya. Jadi yang pertama itu dia ubah dulu pesan M menjadi message digest pakai fungsi hash. Tentukan bilangan acak K lebih kecil dari key, ya, dengan ini tadi, ya.
Nih, parameter DSA ini bisa dibaca ya. P adalah bilangan prima dengan panjang L bit yang dalam hal ini 512 L1024 dan L harus kelipatan 64. Parameter P bersifat publik dan dapat digunakan bersama-sama oleh orang di dalam kelompok. Ini jangan kalian bisa baca gini. Cuman memang ini akan berkaitan dengan rumus yang apa itu key, apa itu K ya. Ini makanya penting juga kayaknya sepertinya. Nah, key bilangan prima 160 bit merupakan faktor dari P dikurang 1, dengan kata lain P dikurang 1 modulo key sama dengan 0. Ini yang C minggu lalu. Ya, jadi berapa kelipatan misalnya kayak kemarin modulo 60 toh, kelipatan 60 tapi baginya itu 1 toh, begini faktor P dikurang 1 dengan kata lain P dikurang 1 modulo Q sama dengan 0. Parameter Q ini yang public. P dan Q public. G H sama dengan P dikurang 1 per Q, ini P dikurang 1 ini ya. Modulo P dalam hal ini H lebih kecil dari P kurang 1 sedemikian sehingga ini parameter G bersifat publik, jadi publik semua. X adalah bilangan bulat kurang dari Q, parameter X adalah kunci private, jadi X yang private. Y, GX modulo P, ini rumusnya kemarin di Hellman adalah kunci publik. M, pesan yang akan diberi tanda tangan. Nah, sekarang hanya bagus kalau langsung ke contoh soal. Ya. Nah, kunci publik dinyatakan sebagai P, G, P, Q, G, Y, kunci private yang X. Ya. Bagus kalau langsung contoh soal. Nih. Nih. Dia ambil bilangan prima P sama Q. Kalau kemarin kan kita 3, 11. Nah, ini bilangan primanya P, Q memenuhi ya. Dia langsung cari Q-nya, memenuhi 3301 dikali 18, 59, 418 itu dikurang 1 sama nilainya. Ya. Nah, hitung G. Ini H100 ya. Tentukan kunci rahasia X dengan Y. Dengan logika aturan X itu harus lebih kecil dari Q. Jadi ini harus lebih kecil. Ini ditentukan ya, ini ditentukan. Nah, ini yang saya cari ini 18 itu dari mana? Modulo Q. Oh. Nanti kita ini. Oh, tunggu dulu. 3301. Oh, iya. Oh, ini nilai Ji kelipatan berapa enggak Ji sebenarnya? Ini nilai Ji. Nah, ini toh, ini yang ditahu itu yang di sini ini 3301. Jadi harus ketemu ini. Harus 3301 itu merupakan berapa kelipatannya. Jadi nilai P salah. Nilai P itu kelipatan dari 3301 yang dikurang 1. Nah, kalau untuk dapat nilai 59419 itu adalah 3301 yang kita kali 18. Tapi ini dikurang 1. Ini kan rumus nih. Ini dari sini nih. Ya. Dari sini. Jadi dapat 18. Nah, ini dihitung. Ini hanya 100 ya. Hanya 100, tentukan nilai kunci ini ditentukan sendiri, ini ditentukan, ini dihitung. Ya. Hitung. G sudah dapat, G-nya 18870, X-nya 3223, modulunya P. Ya, modulunya ini. Ini susah nih kalau pakai begini. Kalau begini sudah harus pakai Excel atau harus pakai program. Kalau pakai kalkulator tidak terdeteksi nih, ya. Pusing nih kalkulator tak, karena G-nya itu 18.870 ya. Terus X-nya itu 3.223. P-nya itu 59.419. Kacau memang.
harusnya nih kalian bikin programnya. Nanti tahun depan bisa suruh mahasiswa bikin program. Nah, ini nilai HES-nya yang didapat 4321. Ini ditentukan ya. Nah, ini 2907 modul 33. Oh ini. Ya, ini. 3301 2907 Kamin 1 didapat dari ini nih. Memang saya belum pernah suruh mahasiswa aku bikin ini, saya juga belum pernah coba-coba, tapi modelnya itu mirip di P-Hellman yang kalian pakai. Cuman ini kan ada fungsi hash ya, ada fungsi hash di sini 4321. Nah, yang kita ini kirim pesan M dan R kan begitu. Kalau sama kuncinya, nah ini kayaknya karena V dan R maka tanda tangan sah. Ini sama nilai ini yang dibangkitkan 848. Di sini juga 848. Nah, jadi kalau ini sama artinya pesannya ya tanda tangannya itu sah. Ya begitu. Jadi penggunaan dari metodenya si Diffie-Hellman itu di sini dipakai. Ya, tapi ada perubahan sedikit. Tidak kalau kemarin kan rumusnya kan begini sekali rumusnya kemarin. Saya perlihatkan. Rumusnya itu untuk ini tadi. Nah, ada saya. Nah, rumusnya itu kemarin ini sekali ya, tidak terlalu gimana kiri, tidak ada metode kayak ini. Sudah ya, jadi itu. Jadi K GX berpangkat Y modulo P itu kan begitu gampang gitu, tidak terlalu siksa ini bukan di sini. Dulu saya perlihatkan dulu sekali lagi yang asimetrik. Oke, yang ini pertemuan. Oke, ini software ini. Nah, jadi ini nah ini. Nah, ini kan rumusnya gampang sekali jika GX modulo P. Oke, atau ini R2X modulo P, gampang sekali Cuman sekarang di Mac itu di digital signature yang memang betul-betul dipakai dalam kondisi sehari-hari itu yang ini. Nah, yang ini dia yang betul-betul dipakai, yang sudah implementasi nih, ya, yang sudah implementasi ini. Jadi caranya itu ini menyamakan yang ini, ya. Salam. Nah ini R-nya 848. Kalau nilai R-nya hitung R dan S. Kalau R-nya itu sama, di sini R-nya sama dengan P-nya, ya, P-nya, maka tanda tangan sah seperti itu. Saya belum ini belum menyuruh kalian, tapi di sini dia digunakan. Nah, jadi ini contoh dari autentikasi, ya. Jadi saya sudah lunas. Ada sebenarnya satu materi yang saya belum kasih ke kalian, ya, BCP sama DRP, tapi biar kayaknya enggak bisa kayaknya itu saya kasih ke kalian, enggak cukup nih waktunya, ya. Ini ya, jadi tadi yang saya jelaskan, sorry. Nah, ini tak. Nah, ini. Jadi ini saya sudah jadi sebenarnya ini pelajaran tak selama ini. Pelajaran tak itu security service di sini sebenarnya.
Ya, jadi layanan keamanan itu di entitas autentikasi. Nah, di pesannya itu confidentiality, integrity. Nah, yang saya ajarkan tadi itu yang fungsi hash, ya. Ini yang saya mohon maaf saya belum ajarkan ini repudiation, ya, anti penyangkalan. Saya tidak tahu ini seperti apa metodenya, yang saya baru ajarkan itu di sini. Confidentiality, yang kriptografi yang panjang sekali, ya. Terus ini autentikasi, ya. Autentikasi cuman memastikan ya password apa dan segala macam. Nah, di sini tidak ada availability, ya. Karena availability itu hanya ketersediaan semua. Jadi security service itu sebenarnya ada juga sih harusnya availability di sini, ya, ketersediaan. Harusnya ada semua ini. Jadi security service itu jangan sampai kita pakai entitasnya ini. Ya, jadi pesannya itu harus confidentiality-nya seperti apa, integrity-nya, autentikasinya itu tadi. Autentikasinya ada di digital signature, ya. Digital signature tadi, oh tidak diubah, oh ini pesan dari dia, ya, apa dan segala macam. Makanya di sini nih. Nah, message integrity. Nih, digital signature. Ya, jadi digital signature itu dia menggunakan asymmetric key, ya. Jadi kalau Mac itu menggunakan symmetric key. Symmetric key-nya tentu apa? Tadi membangkitkan dikunci supaya lebih aman. Ya, digital signature itu dia pakai asymmetric key. Makanya ini yang saya jelaskan ini, yang lupa ini. Ini. Ini share lagi yang satu. Ini kok kan di kan ini. Ini. Nah, ini jangkit lupa yang ini. Nah, ya. Ini. Oke. Nah. Jadi jangan dibilang asymmetric key bisa menggantikan symmetric key, tidak, karena penggunaannya yang berbeda, ya. Jadi kalau usus enkripsi kita bisa gunakan secret key, ya. Penggunaan bisa integrity data, bisa juga confidentiality, seharusnya di sini saya tuliskannya confidentiality, integrity. Nah, tapi kalau asymmetric itu tidak bisa digunakan untuk integrity, hanya untuk autentikasi saja, ya, autentikasi saja. Jadi kalau pesannya kita mau pastikan confidentiality-nya sudah pakai kriptografi, mau pakai secret key, pakai dash, pakai apa. Kalau mau dipastikan dia integrity-nya tidak berubah atau tidak, pakai fungsi hash, ya, pakai fungsi hash dan atau bisa pakai MAC. Kalau saya mau pastikan itu ditandai ada digital signature-nya atau apa, atau autentikasi dari orang yang benar, oke, pakai yang public key, seperti itu. Oke, tidak ada tugas untuk hari ini, cukup belajar saja, ya, karena memang bahannya banyak. Saya akan mengirimkan bahan setidaknya 3